Kromatografi cair, sebagaimana yang sudah diinformasikan kemarin, ya, itu dibagi menjadi beberapa jenis, ya, beberapa metode. Pembagian kromatografi cair itu didasarkan pada jenis dan interaksi analit terhadap fase diam, ya. Oleh karena itu dikenal ada 5. Kromatografi cair-cair, fase gerak cair, fase diam cair. Atau bisa dikenal dengan kromatografi partisi. Kenapa? Karena interaksinya analit tersebut atau solut tersebut dengan fase diam itu bersifat partisi. Ya, interaksinya partisi. Seperti apa partisi? Dulu sudah pernah saya contohkan. Seperti halnya membagi bagian mempartisi drive, ya. Jadi membagi. Kemudian ada kromatografi cair bonded fase. Fase geraknya cair. Yang disebut pertama berarti itu jenis fase gerak, ya. Kromatografi cair bonded fase. Fase geraknya cair, fase diamnya bonded fase. Interaksinya apa? Interaksinya partisi. Ya. Jadi sebetulnya nomor 2 itu interaksinya partisi. Seperti apa bonded fase itu nanti akan kita jelaskan. Nanti Anda akan tahu, ya. Adalah fase diam, ya, dari senyawa organik yang terikat pada sebuah padatan pendukung, pada sebuah permukaan padatan, ya. Ketiga adalah kromatografi cair padat atau dikenal dengan kromatografi adsorpsi. Karena interaksinya antara analit, antara solut dengan fase diam itu sifatnya adsorpsi. Jadi fase diamnya menyerap analit di permukaan-permukaannya. Kemudian kromatografi ion exchange, berarti kromatografi pertukaran ion, ya. Pertukaran ion itu diamnya adalah resin. Yang kelima, kromatografi size eksklusi atau kromatografi permeasi gel, ya. Ini fase diamnya adalah cairan, tapi dia nempel interstices, ya. Itu fase diamnya cair, tapi dia nempel di padatan polimer, ya. Jadi menggunakan padatan pendukung. Apa padatan pendukungnya? Polimer ini, gitu, ya. Nah, sekarang satu persatu kita akan bahas dalam kromatografi cair ini. Mahasiswa sekalian, sudah saya sampaikan kemarin, yang namanya kromatografi cair, instrumennya, alatnya dikenal dengan HPLC. Ya, nih yang ada di judulnya. Apa HPLC itu? High Performance Liquid Chromatography. Jadi alatnya itu disebutnya HPLC, High Performance Liquid Chromatography, ya. High Performance Liquid Chromatography itu maksudnya instrumennya itu dia solid, ya, tapi yang membedakan itu jenis fase diamnya, ya. Jadi kolomnya itu bisa diganti-ganti. Apakah kolomnya itu partisi, bonded fase, adsorpsi, atau ion exchange, begitu, ya. Nah, ini sudah, ya, kemarin. Anda nyari nggak ini? Saya dekat masjid soalnya. Nyari nggak suaranya? Nyari nggak ini ngajinya ini? Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Ya, baik. Saya nggak peduli, ya, Anda mau dengar atau enggak, yang penting bisa, gitu aja. Yang penting sudah saya sampaikan untuk mahasiswa yang mau mendengarkan saya. Kemarin nilainya belum ini, ya. Nilai UTS-nya belum maksimal. Oke, sekarang ini. Nih, ya. Jadi gini. Ya, ini ya pembagiannya. Jadi walaupun kromatografi cair-cair partisi, bonded fase, ion exchange, size eksklusi, tapi instrumennya sama, yaitu HPLC. Nanti yang membedakan pada kolomnya. Jadi kalau kromatografi cair-cair, maka kolomnya fase diamnya itu yang fase diamnya cairan. Kalau kromatografi bonded fase, nanti di kolomnya fase diamnya itu bonded fase, gitu loh. Ini kolomnya ini yang akan menempati pada instrumen tadi, ya. Nah, ini beberapa contoh gambaran. Bagaimana sih kromatografi adsorpsi? Nah, dia nempel. Kromatografi adsorpsi itu nempel di permukaan. Ini ibaratnya adalah fase diam, ya.
di atasnya ini ada site aktif, ada gugus aktif. Gugus aktif itulah yang akan digunakan untuk tempat nempelnya analit. Ini bulat-bulat itu analit ya, nempel di permukaan. Nah, ini adsorpsi di permukaan saja kan. Tapi kalau partisi ada padatan pendukung, terus di yang pink ini ya, yang pink ini adalah fase diam cairan itu nempel di permukaannya. Kemudian ketika ada analit yang bulat-bulat ini, dia masukkan sebagian. Nah, masuk terabsorb gitu ya, pakai B ya, nyerap ya, maksudnya diserap gitu ya, masuk sebagian utuh. Nah, kalau kromatografi pertukaran ion itu eh, kromatografi pertukaran ion itu dia ada gugus-gugus aktif yang nempel ya di permukaannya, kemudian bersifat ionik, kemudian ada ion lain yang akan bertukar gitu ya. Jadi kromatografi pertukaran ion itu nanti akan dibahas sendiri di bab berikutnya. Nah, ini kalau yang berikutnya ini adalah kromatografi size eksklusi ya. Jadi seperti saringan. Nanti kalau yang ukurannya besar dia nggak masuk, ukurannya kecil dia lolos. Nah, seperti itu ya. Jadi ukurannya ada seperti pori-pori gitu ya. Ini memang kromatografi size eksklusi itu diperuntukkan bagi senyawa yang berat molekulnya besar sehingga dia memang partikelnya besar ya. Baik, nah prinsip pada pemisahan HPLC itu adalah aturan umumnya menggunakan prinsip kepolaran ya. Polaritas analit harus sama dengan polaritas analit ya yang akan kita pisahkan harus sama dengan atau mendekati dari kepolaran fase diam. Oke, tapi tidak boleh persis sama kepolarannya dengan fase gerak. Jadi aturan umumnya adalah pertama, kepolaran analit harus relatif sama dengan kepolaran fase diam, tapi tidak boleh sama persis dengan kepolaran fase gerak. Kenapa? Karena yang namanya prinsip pemisahan dengan HPLC itu adalah menggunakan asas sejenis melarutkan sejenis, gitu kan? Kepolaran yang sama itu kan akan larut. Nah, jadi kalau solutnya itu kepolarannya sama dengan fase diam, maka solutnya akan larut dalam fase diam, gitu kan? Nah, kalau sudah larut, maka dia bisa terpisah dengan yang lain yang relatif tidak larut, gitu loh. Makanya dasar pemisahan dengan kromatografi cair itu apa? Kelarutan dari analitnya. Kalau analitnya itu mirip persis kepolarannya sama dengan fase diam, maka dia akan larut. Dengan larutnya analit tersebut pada fase diam, maka dia bisa tidak segera keluar dari fase diam sehingga dia tertahan. Itulah maksudnya. Ya. Untuk mencapai pemisahan yang baik, maka analit seharusnya berinteraksi dengan fase diam, tetapi jangan terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat interaksinya, atau kalau dia larut sempurna dalam fase diamnya itu, maka analitnya akan tertahan lebih lama sehingga pemisahan menjadi lebih panjang waktunya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang pertama. Jadi prinsip semuanya itu adalah pada prinsip kepolaran. Ya. Sekarang kromatografi yang pertama adalah kromatografi cair-cair. Kita bahas satu persatu. Karakteristiknya untuk kromatografi cair itu adalah adanya fase diam yang berupa cairan yang tertahan pada permukaan bahan permukaan padatan di dalam kolomnya. Jadi Anda kalau sudah mendiskusikan tentang kromatografi, instrumen itu yang ada dalam bayangan Anda, fase diamnya itu ada di dalam kolom, ya, ada di dalam kolom yang sudah terpacking, ya. Kalau untuk fase diam yang cairan atau kromatografi cair, ya, maka fase diamnya ini nempel di dalam bagian dalam kolom, ya. Jadi kalau saya ambil sedotan di bagian dalamnya itu ada kok ada fase diam yang akan digunakan sebagai prinsip pemisahan tersebut ya. Kromatografi cair-cair berarti fase diamnya cair, itu fase diam yang cairan itu harus tertahan pada permukaan-permukaan bagian dalam kolom. Kalau kromatografi cair-cair ini fase diamnya cair, maka bisa kebayang nggak? Kromatografi cair-cair, fase geraknya cair, fase
supaya ketemu Megan berantem. Sekarang mereka udah ada hadapan, saatnya kita adu opsi kedua. 1, 2, 3. Salah aduk. Ngeri banget. Astaga. Sebagai orang yang suka makan banyak lauk, aku paling suka pesen bento di restoran Jepang. Kali ini aku mau bikin versi aku. Pertama kita akan bikin nasinya dulu. Aku tambahkan jagung dan juga seaweed. Jangan lupa kasih sedikit seasoning. Saran aku supaya makin enak pakai beras Jepang ya. Next kita akan bikin chicken teriyaki. Aku potong dada ayam, beri seasoning garam, gula, merica hitam, kecap asin dan juga kecap manis. Marinasi selama 15 menit lalu kita akan masak dengan api yang besar. Untuk saladnya di sini aku bikin potato egg salad. Campurkan kentang dan telur rebus, bawang bombay yang sudah dicop dan juga mayones. Terakhir kita akan beri seasoning. Untuk tempurannya aku pakai bakso-baksoan dari Shifudo. Ada bakso udang, bakso ikan asap, fish roll isi keju, cheese dumpling, dan juga crispy nugget. Semua produk seafood mereka enak-enak. Aku aja selalu punya stok mereka di freezer. Gak cuma digoreng aja, atau mungkin di shabu-shabu. Cocok juga loh digoreng tepung kayak gini, atau dibikin semacam kakiyaki juga bisa. Terakhir kita bakal assemble semua kondimen yang sudah kita buat. Ada seafood and sweet corn rice, chicken teriyaki, potato salad, dan juga seafood tempura. Supaya makin komplit, aku juga bikin homemade meal. And just like that, bento aku sudah jadi. Alright, hari kedua di Thailand ini aku pengen makan siang. Cuma aku penasaran banget sama yang kurang di Evan.
Katanya ada suatu mall mewah gitu di Thailand, tapi seperti itu makanan bener-bener murah-murah banget. Aku penasaran banget sih, kenapa aku makan di sana itu udah gak terlalu mahal, tapi katanya di situ jauh lebih murah lagi. Baru nyampe aku bener-bener shopping, aku bandingin aja, ini aku nemu ada nasi biryani sama juga ada nasi chicken itu harganya 16.000. Di Indonesia itu gak dapat tahu harga segini. Jelasnya ada perang. Ya. Berikutnya adalah kromatografi absorpsi. Ini yang kedua ya. Yang fase belum ya. Jadi tadi kromatografi cair, terus kromatografi absorpsi ya. Kalau kromatografi absorpsi itu sebetulnya kromatografi yang paling lama usianya. Michael Schwartz sebagai penemu kromatografi itu sebenarnya juga menggunakan prinsip kromatografi absorpsi ya. Untuk kromatografi absorpsi ada dua fase diam yang bisa digunakan, yaitu silika dan alumina. Untuk kromatografi absorpsi atau kromatografi padat cair ya. Keliru saya. Kromatografi cair padat, fase geraknya cair, fase diamnya padat ya. Itu fase diamnya itu sangat polar. Sudah, pokoknya kalau kromatografi cair padat atau kromatografi absorpsi ini, itu fase diamnya sangat polar. Yang kurang polar pasti fase geraknya. Jadi pasti nggak ada, sementara belum ada yang mengalahkan kepolaran dari fase diamnya kromatografi cair padat ya, atau fase diam kepolarannya silika dan alumina itu nggak ada yang mengalahkan ini sementara ya. Pemisahan itu didasarkan pada kekuatan fase diam dalam menahan analit. Fase gerak akan disusun kemudian ya. Nah, untuk kromatografi cair padat ini biasanya overlap, artinya pemahamannya agak mirip dengan kromatografi cair fase normal. Ingat ya yang barusan kita bahas. Kalau kromatografi cair fase normal itu fase diam itu kan sangat polar ya. Fase normal itu artinya fase diamnya sangat polar. Maka kepolarannya itu sama dengan kromatografi absorpsi sebenarnya gitu loh. Use overlap with normal phase. Biasanya penggunaan kromatografi cair padat itu hampir sama ya, agak bertumpang tindih dengan penggunaan dari kromatografi fase normal pada kromatografi partisi ya. Sesuai lah untuk sesuai senyawa polar ya. Kromatografi cair padat itu bagaimana proton terikat pada gugus aktif fase diam dengan persamaan absorpsi. Jadi kalau molekul ini yang saya tuliskan ini itu adalah yang mekanisme yang terjadi di dalam kolom ya. Ketika analit itu ada dalam kolom, maka analit itu akan terikat pada gugus aktif fase diam, akan terikat pada gugus aktif pada fase permukaan fase diam dari zat fase diam padatan ini. Jadi ketika analit itu di dalam kolom, dia akan terikat pada gugus aktif di permukaan fase diam. Fase diamnya padatan kan? Ya, dengan persamaan absorpsi seperti ini. X ini adalah analit, S ini adalah fase diamnya. Kalau analitnya itu masuk dengan dibawa oleh M mobile phase, maka analitnya akan menempel di permukaan fase diam, maka ada gugus lain ya yang diikat oleh absorpsi itu akan larut dalam fase geraknya. Jadi bertukar gitu ya. Kalau sudah seperti ini kesetimbangannya ya konsentrasi produk oleh konsentrasi reaktan itu aja sama dengan konsentrasi X dikalikan konsentrasi S dibagi konsentrasi XM dikalikan konsentrasi S. Ya. Dalam kromatografi cair padat itu di awal sudah saya sebut ya, tadi sudah saya sebut ada silika alumina, maka ini juga gitu sama ya, memang fase diam dalam kromatografi cair padat dan alumina ini. Contoh di dalam kromatografi cair padat sistem kepolaran atau absolut analit ya. Sebuah sampel dengan contohnya ini. Sebuah sampel dengan komposisi bensen, asetofenon, bentil, alkohol, maka yang akan terelusi lebih dulu dalam fase diam silika apa? Ini bensen, aseton, bensil, apa ini cari sendiri ya.
Jadi contohnya kalau ada bensen, asetonefenon, bensil, alkohol dielusi dengan kromatografi cair padat menggunakan fase diam fase silika. Nanti yang terelusi dulu mana? Bensen, urut-urutannya asetonefenon, bensil. Seperti ini, Anda cari jawabannya. Tadi sudah saya terangkan kan dengan prinsip pelarutan tadi ya. Silika dan alumina mempunyai gugus hidroksil sehingga sifat outputnya mengikuti reaksi asam basa Lewis. Jadi yang namanya silika dan alumina itu mempunyai gugus hidroksil mana? OH itu ya. Sehingga absorpsinya mengikuti reaksi asam Lewis, asam basa Lewis. Maksudnya reaksi asam basa Lewis itu apa sih? Anda masih ingat yang namanya asam basa Lewis itu adalah disebut asam Lewis kalau dia akseptor basa Lewis kalau dia donor ya donor plasma ya. Jadi ada analit kemudian dia nempel di permukaan fase diam silika dan alumina ya, maka nanti ada elektron yang didonorkan, yang diserap, diterima atau akseptor ya. Yang mendonorkan namanya basa Lewis, yang menerima namanya asam Lewis. Siapa yang mendonorkan? Yang mendonorkan adalah silika dan aluminanya karena dia punya dua pasangan elektron bebas. Berarti yang berfungsi sebagai basa Lewis adalah silika dan aluminanya. Analitnya bersifat sebagai asam Lewis karena dia menerima pasangan elektron dari pasangan elektron hidroksilnya ini. Nah, contoh memisahkan contoh kromatografi cair padat itu bisa digunakan untuk mencari sendiri bagaimana menggunakan kromatografi cair padat. Kemasan kolom kromatografi cair padat. Kemasan dalam kromatografi cair padat itu disebut atau fase diamnya yang silika itu bisa berbentuk bahan pelikel atau bahan berpori. Kapasitas kolom berbanding lurus dengan jumlah fase diam yang dipakai atau sama dengan luas penyerapan. Jadi, seberapa banyak kolom itu? Apa namanya? Kolom itu mampu menyerap itu tergantung pada permukaan sedianya. Karena interaksinya kan menyerap di permukaan kan, semakin besar permukaannya semakin banyak analit yang bisa terserap. Ya, makanya berbanding lurus dengan luas penyerapan. Fase gerak dalam kromatografi cair padat harus menyesuaikan kepolarannya dengan fase diam, utamanya jika solut adalah polar. Jadi fase gerak dalam kromatografi cair padat harus menyesuaikan kepolarannya dengan fase diam, utamanya jika solut adalah polar. Supaya waktu retensi tidak terlalu lama untuk mengatasi sering. Jadi saya ulang, kromatografi ya. Slide-nya tidak ya. muncul, Bu. Slide-nya tidak muncul, Bu. Oke, sejak dari tadi apa barusan? Barusan, Bu. Ini ya. Baik. FM segera dalam kromatografi padat harus menyesuaikan fase diamnya, utamanya jika solutnya adalah polar, supaya waktu retensi tidak terlalu lama. Ya, jadi kalau intinya seperti itu, kalau kita mau waktu retensinya itu nggak terlalu lama, waktu penahannya di dalam kolom itu nggak terlalu lama, maka fase geraknya harus dibuat dalam kepolaran yang mirip kepolarannya anak, supaya fase geraknya itu mampu melarutkan analitnya tadi. Kalau sudah analitnya larut dalam fase gerak, maka dia bisa keluar dari fase diam sehingga dia bisa dari kolom. Ibu, maaf, slide-nya masih blank, Bu. Seperti air. Jadi kadang-kala untuk muncul. Belum muncul, Bu. Gitu ya. Suara Bu Imal juga terputus-putus, Bu. Mungkin jaringan Ibu kurang stabil, Bu.
Oke, sudah ya. Sudah, ini saya coba kembali lagi. Tadi pakai wifi, jadi agak nggak stabil wifi. Baik. Ya. Baik ya. Nah, sudah. Jadi itu ya. Penyebab mana tadi? Nah, ya. Jadi untuk supaya analitnya itu bisa keluar kolom dengan sesuai dengan waktu yang kita inginkan, nggak terlalu lama waktu elusinya, kita bisa mengatur kepolaran fase gerak supaya mirip dengan kepolaran analit. Nah, gitu loh. Nah, untuk mencari kepolaran yang mirip itu kan juga nggak mudah, maka seringkali ditambahkan komposisi, tambahkan modifier, misalkan ditambah air, fase geraknya ditambah air, tambah alkohol, ya, tambah asetonitril, atau dengan komposisi tertentu, misalkan airnya 80%, alkoholnya 20%, ya, untuk mencapai kepolaran yang ideal tadi, gitu ya. Model elusi solut dapat juga dengan elusi bergradian, yaitu tadi elusi bergradian itu mengganti-ganti kepolaran fase gerak dalam satu proses elusi. Misalkan ada 3 analit A, B, C, di mana kepolarannya itu tidak sama, perbedaannya cukup tajam, supaya dia bisa keluar kolom dengan ketika berinteraksi dengan fase diam itu terbaik gitu ya, maksudnya ya, ideal gitu ya, maka kita bisa memodifikasi fase geraknya yang kira-kira kepolarannya hampir sama dengan kepolaran ABC tadi. Nah, kadang untuk mencapai kepolaran yang sama dengan A, itu komposisinya fase geraknya air alkohol dengan 20-80. Kemudian supaya mirip dengan komposisi analit B, maka diganti asetonitril heksana misalkan 20-80. Nah, itu bisa dilakukan dalam kromatografi instrumen HPLC. Jadi langsung disetting. Pada menit kesekian yang keluar fase gerak komposisi ini. Pada menit kesekian yang keluar komposisi ini. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, kromatografi adsorpsi itu bisa digunakan untuk senyawa olefin lilin ya, senyawa hidrokarbon, halida, sulfida, eter, dan seterusnya. Kromatografi adsorpsi contohnya ini kromatogramnya ya. Nah, sudah. Ini yang ketiga sekarang, kromatografi pertukaran ion. Ini nggak saya bahas nanti. Ada bab sendiri setelah ini. Nah, yang keempat itu kromatografi bonded fase atau fase terikat. Nah, yang tadi ya. Kromatografi fase terikat itu memperbaiki kinerja kromatografi cair-cair karena fase diamnya yang sudah tererosi. Nah, ingat tadi awal sudah saya sampaikan, kromatografi itu kan ada 5 ya. Untuk yang satu kromatografi cair itu kan partisi. Sebetulnya hampir sama dengan bonded fase. Partisi juga fase diamnya cair. Tapi kalau kromatografi cair-cair partisi itu, fase diamnya itu dia nempel di bagian permukaan dalam kolom dengan proses fisis. Tapi kalau bonded fase diam yang cair ini, itu nempelnya secara kimia dengan padatan mendukung yang ada di dalam kolom. Kenapa dilakukan diikatkan secara kimia? Supaya dia tidak mudah tererosi. Gitu loh. Jadi memperbaiki kinerja dari kromatografi cair-cair sebelumnya. Nah, interaksinya sama, CS per CM ya. Konsentrasi yang ada dalam fase diam dibagi konsentrasi yang ada dalam fase gerak. Ingat, ini kan kita tidak bisa tentukan ya. Kita bisa cari dengan, kemarin sudah di awal ya, parameter term kromatografi itu ya. Kemudian jenis fase diamnya sama, ada bahan pelikal, ada bahan berpori ya. Nah, ini, kira-kira seperti ini. Fase diam padatan pendukungnya apa? Padatan pendukung yang digunakan untuk mengikat kromatografi cair ini, fase diam yang cairnya adalah senyawa silika ya, atau tanah diatome gitu ya. Ini jadi nanti dia nempel gini. Fase diamnya itu, padatan pendukungnya itu ya seperti ini. Sebentar, ini apa ini? Ya, fase diamnya itu tanah diatome. Tanah diatome itu kan sebetulnya tanah. Unsur tanah itu kan Si ya.
SIS itu punya gugus OH silanol. Jadi dia punya silanol ini, ya silanol inilah yang gugus-gugusnya akan ditempeli oleh fase diam bondet fase ini gitu loh. Jadi ada senyawa organik sebagai fase diam, tapi dia berbentuk cairan kental. Kemudian dia diikatkan secara kimia pada padatan pendukung. Nah, padatan pendukungnya apa? Padatan pendukungnya adalah tanah diatomi ini yang punya gugus SiOH. Gitu ya. Sebuah padatan pendukung itu dalam fase diamnya itu harus luas permukaannya harus besar. Biasanya digunakan untuk pH yang tidak pH-nya asam ya untuk membuat stabil alirannya itu karena biasanya itu relatif asam sifatnya ya, menggunakan polisterana yang pH-nya itu bisa 8 sampai 12. Jadi tergantung. Kalau senyawanya itu bersifat asam, maka kita bisa gunakan mikroporisilika. Tapi kalau pH-nya basah, maka kita gunakan polistirena ya. Nah, sekarang yang namanya padatan pendukung itu seperti apa? Ikatannya ya, ini. Ini adalah padatan pendukung di mana dia punya gugus SiOH ya. SiOH banyak sekali. Itu salah satunya kita ambil namanya gugus silanol. Kemudian kita reaksikan dengan dimetilklorosilan. Ya. Ini CH3Si ini kita reaksikan dimetilklorosilan. Reaksikan maka nanti menjadi seperti ini. Substitusi O-nya ini dengan Si. Nah, kalau sudah ini adalah satu gugus fase diam, fase terikat. Fase diam terikat ya. Terikatnya mana ini loh, terikat. Nah, ini. Nah, ini terikat. Ini gugus, ini padatan pendukungnya, dia punya gugus SiOH. OH-nya itu diganti oleh dimetilklorosilan, nanti R-nya inilah yang dimaksud dengan fase diam. R itu kan alkil ya. Alkil itu kan bisa diganti bermacam-macam kan. Senyawa organiknya kan bisa macam-macam. Nah, alkilnya vinil misalkan nanti menjadi R-nya C6H5 gitu kan. Nanti sifatnya seperti ini, kepolarannya seperti ini gitu ya. Atau R-nya diganti yang lain. Nah, gitu ya. Ini semuanya menggunakan ikatan kovalen ya. Sehingga kalau ikatan kovalen itu relatif stabil baik secara termal maupun hidrostatis. Tekanan maupun suhu itu stabil ya. Gugus fungsi yang biasanya umumnya yang ada pada fase diam bondet fase itu, fase terikat itu apa? R-nya ini loh tadi bisa amino, bisa siano, bisa diol ya. Atau kalau mau R-nya itu yang nonpolar maka bisa oktadekil, oktil, fenil. Nah, R-nya ini yang diganti-ganti gitu. Jadi fase terikatnya di mana ini loh? Si sama di sini yang direaksikan dengan diklorosilan, dimetilklorosilan, kemudian ada satu gugus alkil yang itu bisa diganti-ganti. Nah, satu alkil berarti satu jenis fase diam, nanti itu akan tertanam pada satu fase dalam kolom ya. Sudah sama dengan kromatografi fase terikat ya, itu juga punya fase normal dan fase terbalik ya. Kemasan kolom kromatografi fase terikat itu ada dua, normal dan terbalik seperti yang tadi. Kalau yang normal berarti jelas fase diamnya lebih polar. Kalau yang terbalik fase diamnya yang non polar ya. Contohnya gugusnya apa? Ini contoh fase diam fase terikat normal ya. Contohnya gugusnya ini. Gugusnya ya. Fase geraknya apa? Biasanya kalau fase diamnya normal, fase geraknya biasanya kurang polar ya. Heksanat, THF, theta hidrofuran ya. Atau kalau fase diamnya fase terbalik, maka fase diamnya itu kurang polar. Maka fase diamnya yang polar apa? Metanol, air, aseton, nitril, dan seterusnya. Sehingga kaidah umum sifat elusi itu urutan elusi solut dalam fase terbalik berlawanan dengan elusi dalam fase normal. Tadi sudah ya contohnya ya. Nah, sekarang fase gerak pada LC. Jadi untuk kromatografi cair yang diterangkan dalam bab ini, HPLC ini hanyalah kromatografi cair-cair, kromatografi cair padat, kromatografi cair fase terikat. Untuk kromatografi ion dibahas lagi minggu depan. Untuk kromatografi permeasi tidak dijelaskan. Ya. Kan ada 5 kan tadi? 3 dihabiskan di sini. Satunya minggu depan, satunya nggak dibahas. Ya. Nah, sekarang untuk fase geraknya dalam LC secara umum itu banyak sekali jenis fase gerak. Anda tahu sendiri kan setelah saya jelaskan, jadi banyak banget.
Kok bisa banyak dari mana, Bu? Lah iya, komposisi metanol 20%, airnya 50%, 30%-nya THF misalnya. Itu kan sudah satu jenis fase gerak sendiri. Belum lagi kalau saya mau bikin fase gerak yang kepolarannya itu seperti ini misalkan. Nanti Anda komposisi lagi. Itu kan sudah fase gerak sendiri. Nah, artinya fase gerak dalam LC itu banyak banget. Makanya dalam instrumen kromatografi HPLC itu ada banyak tabung-tabung pelarut yang itu ada selangnya sehingga bisa diatur komposisinya mau berapa persen yang ini mau berapa. Kemudian interaksinya itu kebanyakan secara elektrostatis. Jadi ada interaksi, ada sifat-sifat ioniknya ya dengan komponen sambalnya ya. Berbeda dengan GC. Jadi ada interaksinya polaran tadi, ada negatif positif. Berbeda dengan GC. Kalau GC itu kan fase geraknya gas. Jadi dia membawa, mendorong aja gitu. Oleh karena itu, fungsi penahanan di dalam kolom kromatografi cair itu adalah fungsi dari jenis fase geraknya. Jenis kepolaran fase gerak. Nah, gitu loh. Jadi sangat ditentukan oleh kepolaran. Karena kita basis pemisahannya adalah kepolaran dari analit dan fase gerak dan fase diamnya. Kepolaran adalah sangat penting bagi solut dan mobil fase gerak maupun fase diam. Nah, ini contohnya elusi bergradien ya. Misalkan nih, mau memisahkan senyawa apa nih? Banyak banget nih. Ada banyak sampel sampai 30. Supaya 30 sampel, 30 analit itu bisa keluar dalam waktu yang tidak terlalu lama, selama 47 menit, itu bisa dilakukan dengan cara mengganti komposisi kepolaran fase gerak selama elusi ini. Misalkan pada ini misalkan menit ke-1 ya. Menit ke-1 senyawanya fase geraknya ini. Menit kedua diganti kepolarannya. Nah, ini semakin tinggi semakin polar. Kenapa diganti? Supaya analit yang tertahan, khususnya analit nomor 21 sampai 20 sampai 30 itu bisa cepat keluar gitu loh. Yaitu dengan cara memanipulasi, mereaksikan atau memberikan fase gerak yang kepolarannya mirip sehingga dia larut pada fase gerak sehingga dia keluar terakat dari fase diamnya, keluar dari kalungnya gitu. Nah, ini sudah habis. Dari sini ada pertanyaan. Alhamdulillah sudah habis ini kromatografi cairnya. Untuk yang HPLC minggu depan berarti yang kromatografi ion ya. Ada pertanyaan? Kalau kromatografinya sudah habis, nanti akan saya selesaikan untuk apa? Spektroskopi karena spektroskopinya masih banyak ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri, saya akan absen terlebih dahulu. Kan dinyalakan. Anda kan sudah enak sebetulnya nggak usah datang ke kelas ya. Hanya siap di depan laptop atau handphonenya saja. Silakan dihidupkan kameranya. Silakan hidupkan kameranya. Jadi saya screenshot. Ya. Bentar. Anda jangan menghentikan dulu kameranya ya. Saya belum ambil gambar ya. Saya mau cek per halaman ini. Mana yang belum menyalakan? Baitus Salam ini siapa? Baitus Salam. Puji. Naya. Absen 54 dan absen ini. Siapa ini? Lu kasih nama ya? Kita kasih nama enggak? Atau kalau enggak NIM-nya. NIM-nya saja. Ya, saya mudah ngecek.
Sudah ini ya, ini nggak ada lagi nih. Ini masih banyak ini. Naya. 016 ini siapa? Ayo, udah kalau nggak absen, kalau nggak nyampak, saya nggak masuk ya. Saya mulai ya dari halaman pertama. Anda tuh udah enak banget loh. Udah bisa dengerin saya ngomong serius gini, Anda sambil tidur-tiduran. Makanya ini harus nampak wajahnya. Kalau nggak nampak, nggak saya anggap hadir. Untuk menunjukkan keseriusan. Nah, masih satu. Sekarang yang kedua. Ini nggak ada ya. Naya sama Dwi ini nggak ada wajahnya. Dwi Darawati sama Naya ini nggak ada wajahnya ya. Nggak nampak ya. Oke. Ini kalau hadir ke kelas kan malah berat kan sebetulnya. Dan saya kasih kemudahan. Oke, berarti ada 5 nih yang nggak nampak wajah ini ya. Dwi, Naya, 016, 011, sama Elvira. Bentar. Ini siapa nih? 010 ini siapa nih? 010 siapa nih? 010 siapa? 010 siapa? Boleh bersuara sebutin namanya? 010 siapa? 22106 300 010 siapa? Siapa? Ini siapa ini? Halo, 22106. Nah, ini siapa ini? Sebutin namanya aja, Mbak. Nadia, Ibu. Nadia, baik. Baik. Baik ya. Ini ada yang royokan ini. Ada bertiga ini siapa aja di sini nih? 22 ini siapa ini? 9954 ini siapa ini? Siapa ini? 9954 dan nomor siapa ini? 3. Ini bukan anak kimia ya? Ini kayaknya di kampus ya. Sudah, kalau nggak ada konfirmasi saya anggap nggak hadir ya. Saya nggak mau nunggu lama-lama. Ibu, maaf. Yang 054 sama 03, Bu. Barengan kita Zoom-nya. Siapa namanya? Namanya siapa? Ida Lailatul sama Zakia Amanda, Bu. Oke, baik. Baik, saya kira itu. Saya akhiri kelasnya ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk mata kuliah spektroskopi. Nanti informasinya nunggu saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.